Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Hayatul Mursyidah MPD. Perkenalkan, nama saya Eka Anggreni Wardani. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang akan saya bahas hari ini yaitu yang pertama kata berimbuhan, yang kedua kata depan, dan yang ketiga kata ulang, keempat kata majemuk. Kata berimbuhan adalah salah satu kata atau lebih dari suku kata atau huruf yang ditambahkan di awal atau di akhir kata dasar untuk mengubah artinya. Sederhananya, ini adalah keterikatan pada akar kata yang menciptakan kata baru. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan atau tambahan afiks sehingga akan membentuk kata baru. Ciri-ciri kata berimbuhan yang pertama, bersifat polimorfis atau terdiri lebih dari satu morfem. Yang kedua, memiliki makna gramatis. Yang ketiga, ada perubahan fungsi, makna, dan bentuk daripada kata dasarnya. Fungsi imbuhan akan bisa mengubah kelas kata dari kata kerja bisa menjadi kata benda. Baiklah, ada beberapa contoh dari kata berimbuhan. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah awalan yang merupakan penambahan awal kata dasar. Kategori prefiks antara lain ber, me, di, ter, ke, se, dan pe. Yang kedua, sufiks. Sufiks merupakan penambahan imbuhan di bagian akhir kata dasar sehingga bisa disebut sebagai akhiran. Ada beberapa contoh dari sufiks. Kategorinya antara lain an, kan, dan i. Yang ketiga adalah infeks. Imbuhan ini disebut sisipan kata. Hal ini karena infeks merupakan penambahan imbuhan yang disisipkan pada bagian tengah. Antara lain kategori dari sufiks yaitu l, in, dan er. Yang keempat adalah konfiks. Konfiks adalah bentuk penambahan imbuhan pada bagian depan dan akhir kata. Konfiks antara lain ke, an, ber, an, pe, an, per, an, dan se, dan nya. Kemudian kita beralih ke pembahasan mengenai kata depan. Kata depan adalah preposisi. Kata depan terletak di posisi depan, tepat sebelum kata yang lainnya. Jenis kata depan ada banyak sekali. Kata depan yang paling umum digunakan adalah di, ke, dan dari. Untuk contoh kata depan ini, jika kata belakangnya menuturkan arah, tempat, tujuan, dan waktu, maka penulisannya dipisah. Penulisan kata depan yang harus digabung, misalnya seperti kepada, daripada, di bawah, dan lainnya. Jenis-jenis kata depan yaitu kata dasar, terdiri dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, demi, hingga, kecuali, tentang, seperti, serta, dan tanpa. Dan preposisi gabungan terdiri dari kepada, daripada, oleh karena itu, antara lain, dengan, sejak, sampai. Kata brafiks terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Kemudian kita membahas mengenai kata ulang. Pengertian kata ulang. Kata ulang merupakan hasil reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang berarti proses atau perulangan kata. Kata ulang terdiri dari dua jenis. Yang kata ulang berdasarkan bentuk yang pertama dwilingga atau utuh. Bentuk pengulangan atau seluruh bentuk dasar tanpa variasi fonem dan afiksasi disebut dwilingga. Contohnya, ibu menjadi ibu-ibu, tonton menjadi tontonan, dan lain sebagainya. Yang kedua dwipurwa atau sebagian. Perulangan sebagian ialah perulangan atas sebagian dari bentuk dasar satu kata, tidak diulang seluruhnya, melainkan sebagiannya saja. Contoh, laki menjadi lelaki bukan diubah menjadi laki-laki. Pohon menjadi pepohonan bukan diubah menjadi pohon-pohon, dan seterusnya. Kata ulang berimbuhan atau afiksasi. Perulangan dengan berimbuhan bukan merupakan dua proses berurutan, melainkan proses yang terjadi sekaligus antara perulangan dan perimbuhan atau imbuhan afiksasi. Contoh, motor menjadi motor-motor,
atau motor menjadi motor-motoran, orang menjadi orang-orang, dan seterusnya. Dan kemudian kata ulang berubah bunyi atau variasi fonem adalah pengulangan dengan variasi fonem atau perulangan dengan perubahan bunyi. Contoh, serba-serbi, lauk pauk, ramah tamah, dan lain sebagainya. Kata ulang semu merupakan bentuk linguistik. Bentuknya menyerupai tetapi tidak memenuhi syarat ciri-ciri kata ulang. Contoh, gara menjadi gara-gara, kunang menjadi kunang-kunang, cumi menjadi cumi-cumi, ubur menjadi ubur-ubur, dan seterusnya. Kata ulang unik, yaitu salah satu unsurnya bukan merupakan bentuk linguistik. Contohnya, simpang menjadi simpang siur, gelap menjadi gelap gulita. Kemudian kita beralih pembahasan mengenai kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata morfem dasar yang pada akhirnya memiliki makna baru. Ciri-ciri kata majemuk yaitu yang pertama, tidak bisa disisipi. Untuk mengetahui sebuah gabungan kata adalah jenis kata majemuk atau hanya perasa. Kalian dapat menggabungkan antara dua kata pembentukannya. Contoh, kacamata tidak dapat diganti menjadi kaca dari mata maupun kaca pada mata. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Perluasan sebuah kata dapat terjadi dengan pemberian afiks atau imbuhan khusus untuk kata majemuk. Perluasan tidak bisa diberikan pada satu kata saja, namun harus mencakup kedua kata pembentukannya. Contoh, kereta api tidak bisa diperluas menjadi perkeretaan api ataupun kereta apian. Yang ketiga, posisi tidak dapat dirubah. Kata-kata yang membentuk sebuah kata majemuk bersifat tetap. Contoh, angkat kaki yang berarti memiliki makna pergi. Jika katanya dibalik menjadi kaki angkat, maka maknanya juga akan menjadi berubah. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan maupun kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.